Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 dan 8 akan mempresentasikan atau mendemokan produk Scrum Project Management Course dari PMMI. Nah, untuk demo dari aplikasi ini akan dilakukan oleh teman saya yaitu Ananda Reza Fahrevi dan Ahmad Hanif Mubarkah. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Mas Reza dan Mas Hanif. Terima kasih atas waktunya. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk demo dari produk bentar ini, pada awalnya kita akan masuk ke dalam laman login, laman autentifikasi. Kemudian jika kita masuk, kita akan mengisi email dan password. Email dan password ini akan terlogin ke akun Google kita. Kemudian di sini ada juga fitur forget password atau lupa password. Jika pengguna lupa password mereka, dapat memasukkan email dan password yang baru. Kemudian setelah memasukkan password yang baru, pengguna akan mendapatkan kode verifikasi dari Google tersebut. Kemudian di sini juga ada daftar. Daftar seperti biasa kalau kita belum memiliki akun bentar, kita dapat mendaftarkan email kita dan juga password. Kemudian ini tampilan awal. Mungkin bisa dijelaskan Mas Reza? Oke, jadi ini interface awal dari aplikasi bentar. Di sini sendiri ada banyak kategori ya, seperti kayak kuliner, kerajinan, dan lain sebagainya gitu. Yang mana ini nanti buat pengkategorian dari produk-produk yang bakal diperjualbelikan oleh pelaku UMKM itu sendiri. Nah, di sini juga sebenarnya ada kayak UMKM event dan juga panduan UMKM yang mana nantinya itu berisikan terkait panduan-panduan bagaimana calon-calon pelaku UMKM itu untuk memulai usahanya gitu di masa pandemi ini. Terus ada juga UMKM event yang mana misalkan panduan-panduan UMKM yang telah diberikan dari aplikasi bentar itu belum cukup, jadi mereka dapat mendapatkan informasi lebih dari orang-orang yang telah expert di bidang UMKM itu sendiri. Nah, terkait fitur dari aplikasi bentar sendiri mungkin bisa diklik bagian cari Mas, pencarian. Nah, di sini merupakan bentuk dari fitur pencarian di aplikasi bentar. Di sini juga ada pencarian dari produk dan juga pencarian dari toko. Nah, ini sedikit tampilan dari pencarian toko ya. Di situ juga ada fitur urutkan yang mana nantinya itu bisa diubah-ubah bentuknya gitu. Jadi bukan dalam bentuk icon tapi juga dapat dalam bentuk baris gitu. Baik, kembali ke bagian produk Mas. Kita pilih salah satu yang itu. Oke, di sini bisa kelihatan ada terkait harganya berapa, ratingnya berapa, dan juga mungkin kayak deskripsi dari tokonya itu sendiri. Ulasan dari berbagai pengguna terkait produk yang dijual juga hadir di sini. Selanjutnya di bagian beli. Nah, di sini ada banyak ya, ada bagian jumlah, alamat, metode pembayaran, dan pengiriman. Kita pilih ya, metode pembayaran. Nah, di sini rencananya aplikasi bentar ini akan menghadirkan berbagai layanan pembayaran ya, dimulai dari yang paling utama itu saldo aplikasi sendiri yaitu Bentar Pay, dan juga ada dari debit ATM ya. Sementara itu ada BCA, Mandiri, BNI dan BRI, terus ada e-wallet yang mana sering digunakan di e-commerce pada zaman sekarang ini seperti GoPay, Dana dan Link Aja, dan rencananya juga kami akan menghadirkan pembayaran melalui Alfamart dan juga Indomaret, dan yang terakhir yaitu terkait bayar di tempat atau COD. Nah, selanjutnya mungkin Mas Hanif bisa menjelaskan. Oke, saya melanjutkan. Oke, kita kembali ya. Tadi tentang metode pembayaran. Kemudian di sini kita masuk ke metode pengiriman. Untuk pengiriman barangnya itu sendiri,
kita berencana untuk menggandeng beberapa jasa-jasa yang untuk mengirimkan barang tersebut seperti JNE, kemudian ada Tiki, kita juga menggandeng Grab dan Gojek. Tetapi kita juga menyediakan seperti Bentar shipment untuk metode pengirimannya itu sendiri. Jadi kita juga menyediakan jasa pengiriman kepada pelanggan. Begitu kemudian sebentar. Jika kita lanjutkan ke beli, nah sudah. Oke, ini tampilan ketika pengguna telah berhasil untuk check out barangnya setelah menyelesaikan pembayaran. Kemudian kita masuk ke laman data diri atau ini data diri pengguna tersebut. Gitu. Di sini ada data diri, ada riwayat pembelian, nanti akan ada beberapa rekapan-rekapan terhadap pembelian dari customer. Kemudian jika dia adalah seller, dia akan mendapatkan riwayat-riwayat penjualan atau income yang dia dapatkan selama menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada setting, feedback, saran penjualan, dan logout akun itu sendiri. Nah, kita sudah masuk ke ini lagi. Begitu dari saya. Mungkin kembali ke Mas Rizky. Baik, terima kasih dari Mas Reza dan Mas Hanif atas demo aplikasinya. Nah, kami juga berharap bahwa aplikasi ini dapat berguna ya untuk masyarakat luas, masyarakat umum, khususnya UMKM itu sendiri, terutama ketika masa pandemi ini kita kayak agak sulit gitu untuk mendapatkan income, dan akhirnya aplikasi ini suatu kebiasaan yang kita lakukan selama pandemi ya, kayak belanja online atau ojek online atau beli makan online itu bisa kita adaptasi ke pihak UMKM itu sendiri, jadi dia dapat saling menguntungkan untuk semua pihak. Mungkin ada tambahan dari Mas Reza dan Mas Hanif? Ada tambahan Mas dari saya lupa. Ya, silakan, boleh. Sorry. Ini untuk tampilan, tadi belum saya sampaikan, ini untuk tampilan dari toko itu sendiri, kayak laman tokonya itu akan seperti ini. Itu saja dari saya, cukup. Terima kasih Mas Hanif. Mungkin dari Mas Reza? Untuk dari saya juga ada sedikit tambahan ya, mungkin Mas Hanif bisa dipencet tombol home-nya. Oke, siap. Nah ya di sini ada dua bagian kan, yang atas ada bagian produk baru dan juga yang bawah ada seperti tampilan grand reopening. Nah, yang bawah itu maksudnya terkait promosi yang dapat dilakukan oleh penjualnya gitu. Jadi ketika user pengguna, khususnya yang pembeli, ketika baru memulai aplikasi dan masuk ke bagian interface home itu, jadi dapat melihat terkait ada promosi atau hal-hal baru apa saja sih yang ada gitu. Mungkin seperti mungkin ada promo dari toko tertentu di sekitarnya, atau mungkin ada toko-toko yang baru buka gitu. Terus untuk yang bagian atas itu ada yang produk baru. Jadi misalkan pengguna telah memfollow akun-akun yang mungkin dia sukai gitu, memfollow akun penjual gitu. Jadi nanti bisa langsung muncul produk baru dari penjual yang dia ikuti gitu. Seperti itu. Dari saya cukup Mas. Kembali ke Mas Rizky. Oke, terima kasih Mas Reza atas tambahannya. Baik, mungkin jika nggak ada tambahan dari teman-teman kelompok 5, kelompok 8, bisa kita akhiri aja untuk demo produknya. Sekian dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.